Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini saya dari kelompok 1 akan mengumpulkan hasil pekerjaan kami. Namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya, Andrista, yang kedua Antonia, dan yang ketiga Heri. Baik, saya akan mulai. Yang pertama yaitu konsep dasar sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu dalam konsep sistem juga dikenal beberapa istilah sebagai berikut. Yang pertama yaitu konflik tujuan, terjadi saat ada ketidakkonsistenan antara subsistem dengan subsistem atau dengan sistem. Yang kedua yaitu keselarasan tujuan, terjadi saat subsistem mencapai tujuan saat berkontribusi dengan tujuan keseluruhan organisasi. Yang ketiga yaitu data, adalah fakta yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh sistem informasi. Yang keempat yaitu informasi, itu adalah data yang sudah diolah untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Dan yang kelima yaitu kelebihan informasi atau informasi overload, terjadi saat informasi yang masuk terlalu banyak dan melewati batas, dan mengakibatkan penurunan kualitas dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan biaya penyediaan informasi. Yang keenam yaitu nilai informasi atau value of information, adalah keuntungan yang dihasilkan oleh informasi dikurangi dengan biaya untuk memproduksinya. Keuntungannya yaitu untuk mengurangi ketidakpastian, peningkatan pengambilan keputusan, dan peningkatan kemampuan perencanaan jadwal. Contoh kasus yaitu 7-Eleven. Di Jepang, 7-Eleven berinvestasi banyak untuk teknologi informasi sehingga sukses dibanding toko 7-Eleven yang ada di Amerika. Penggunaan TI oleh perusahaannya itu yaitu untuk yang pertama itu melacak 3.000 item yang dijual, jenis produk yang berpindah, dan waktu dan serta kondisinya. Yang kedua yaitu melacak produk yang paling laku. Yang ketiga yaitu pemesanan stok barang yang otomatis. Yang keempat, koordinasi pengiriman barang dengan supplier untuk menghemat waktu pengiriman. Dan yang kelima yaitu penandaan pada peta untuk toko yang sering dikunjungi. Hasilnya, 7-Eleven yang di Jepang memiliki penjualan rata-rata 30% lebih besar dibandingkan kompetitor yang ada di sekitarnya. Karakteristik informasi yang berguna. Yang pertama itu relevan, yaitu sesuai dan ada hubungannya. Yang kedua yaitu reliable, yaitu keandalan atau keakuratan. Yang ketiga lengkap, dan yang keempat tepat waktu. Yang kelima dapat dipahami, yang keenam dapat diverifikasi, yaitu dapat diuji kebenarannya, dan yang ketujuh yaitu dapat diakses. Kebutuhan informasi untuk proses bisnis. Informasi dibutuhkan perusahaan untuk membuat keputusan yang efektif. Proses bisnis adalah serangkaian kegiatan dan tugas terkait, terkoordinasi, dan terstruktur. Pelakunya yaitu orang atau user, komputer atau mesin yang dapat membantu mencapai tujuan organisasi. Contoh kasusnya itu pada perusahaan S dan S. Perusahaan mengidentifikasi informasi yang efektif, lalu mereka bisa membuat jenis data dan prosedur untuk mengumpulkan dan menghasilkan informasi. Terlihat pada dalam tabel, yang pertama itu akuisisi, keputusan penting yang diambil itu banyak investor yang dicari dan apa syaratnya. Kemudian kebutuhan informasi yang pertama yaitu proyek arus kas, kedua laporan keuangan, dan ketiga jadwal amortisasi pinjaman. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.2 halaman 6. Proses bisnis. Proses bisnis diartikan sebagai siklus transaksi. Setelah menyusun tabel tadi, perusahaan menyusun semua menjadi kelompok-kelompok transaksi yang berkaitan. Ada 5 proses bisnis. Yang pertama yaitu siklus pendapatan, yaitu barang atau jasa dijual secara tunai atau kredit untuk menghasilkan uang. Yang kedua yaitu siklus pengeluaran, yaitu membeli persediaan untuk dijual kembali atau bisa juga untuk bahan baku untuk produksi dan hasilnya ditukar dengan uang tunai. Yang ketiga yaitu siklus produksi atau konversi, yaitu bahan baku diubah menjadi barang jadi. Yang keempat yaitu siklus sumber daya manusia atau penggajian, yaitu karyawan dipekerjakan, dilatih, digaji, dan dievaluasi serta diberhentikan. Kelima itu siklus pembayaran, yaitu perusahaan menjual sahamnya ke investor dan meminjam uang, kemudian membayar dividen ke investor dan bunga atas pinjamannya. Ini adalah SIA dan subsistem SIA.
Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu kerangka kerja yang terintegrasi pada suatu entitas yang melibatkan sumber daya untuk mentransformasikan data ekonomi ke dalam bentuk informasi keuangan yang dapat digunakan untuk yang pertama, yaitu untuk membentuk operasi dan aktivitas organisasi, dan yang kedua untuk menyediakan informasi tentang perusahaan tersebut. SIA menjadi sistem manual atau sistem teknologi maupun gabungan keduanya. Proses SIA yang pertama itu mengumpulkan data dan informasi, yang kedua memasukkan data dan informasi, yang ketiga memproses data dan informasi, yang keempat menyimpan, dan yang kelima yaitu melaporkan data dan informasi. Komponen SIA yang pertama itu user atau pengguna, yang kedua prosedur dan instruksi, yang ketiga itu data mengenai organisasi dan transaksinya, yang keempat infrastruktur teknologi informasi, kelima perangkat lunak, dan yang keenam yaitu pengendalian internal dana, pengukuran keamanan yang menyimpan data SIA. Komponen tadi memungkinkan SIA untuk memenuhi fungsi bisnis, yaitu yang pertama mengumpulkan dan menyimpan data dari proses bisnis seperti data karyawan, data penjualan, dan data pembelian berkala. Yang kedua yaitu mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen untuk merencanakan dan mengambil keputusan bisnis. Yang ketiga yaitu memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data. Bagaimana SIA dapat menambah nilai untuk organisasi? Yang pertama itu SIA dapat meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk. Yang kedua, meningkatkan efisiensi untuk menghemat waktu. Yang ketiga, berbagi pengetahuan. Yang keempat, peningkatan efisiensi dan rantai pasokan agar murah, cepat, dan mudah diakses pelanggan. Yang kelima itu meningkatkan struktur pengendalian internal. Yang keenam, meningkatkan pengambilan keputusan. Berikutnya itu SIA dapat membantu meningkatkan pengambilan keputusan dengan cara yang pertama yaitu mengidentifikasi situasi yang membutuhkan tindakan manajemen. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian dan memberikan dasar untuk memilih tindakan alternatif. Yang ketiga yaitu memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Yang keempat, membantu menganalisis data penjualan. SIA dan strategi perusahaan. Perusahaan sangat membutuhkan SIA, dengan itu perusahaan bisa mengambil keputusan tepat dari pengelolaan sumber daya mereka yang terbatas untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Siklus SIA. Data diprosesnya dan diolah kemudian menjadi informasi yang akan diakses oleh pengguna atau perusahaan untuk mengambil keputusan. Sekian presentasi.